Terus kesulitan untuk membedakan konten yang asli sama yang palsu itu gimana sih? Justru malah tantangan yang terbarunya adalah konten asli, tapi dicap AI sama orang hanya supaya melepas tanggung jawab. Karena konten asli dan AI itu segitu miripnya. Jadi kalaupun itu sebenarnya peristiwa itu benar, nyata adanya gitu, dia tinggal bilang, itu buatan AI. Saya nggak pernah ngomong gitu, itu buatan AI. Misalnya kayak gitu ya, itu bisa saja terjadi. Isu bagaimana kemudian AI ini bisa turut berpartisipasi atau berperan dalam memberantas atau meminimalisir kejahatan siber begitu ya. Mungkin kalau beberapa penegak hukum yang let's say sangat terekspos banget sama teknologi, mungkin sudah tahu, ini ada kemungkinan ini AI nih gitu kan, karena dia sendiri mungkin sudah mencoba. Yang pertama menurut saya literasinya dulu sih, bahwa kita harus paham benar teknologi terbaru dari AI ini tuh kapabilitasnya bisa seperti apa. Kemudian dari situ mungkin kita bisa punya pendekatan yang jauh lebih presisi ya pada dasarnya. Tapi langkah apa sih yang bisa didorong ke para institusi penegak hukum, misalnya Polri begitu ya, untuk lebih kuat menangkal itu tadi? Data, aplikasi, infrastruktur, orang. Nah ini keempat-empatnya ini yang harus digas gitu istilahnya di sana. SDM-nya harus dikembangin. Jadi dalam program-program pendidikan mereka, dalam menyelesaikan sekolah untuk bisa menjadi aparat penegak hukum yang baik. Lalu kemudian dari sisi datanya juga harus diperbanyak. Artinya akses terhadap data, baik yang sifatnya di internet ataupun yang ada di media sosial juga di internet dan sebagainya, termasuk media-media yang offline. Tapi seberapa efektif AI itu sendiri untuk bisa menangkal serangan-serangan siber sebenarnya? Beberapa negara sih, seperti salah satu negara di Eropa itu sudah mereka mengeluarkan regulasi bahwa wajah saya, tubuh saya itu adalah properti saya yang orang lain nggak bisa pakai. Tapi kan kita belum sampai ke arah sana itu kan. Eropa sudah mengeluarkan undang-undang AI. Nah tinggal nanti ya kita tunggu. Saat ini kan yang akan keluar dalam waktu dekat, satu, pemerintah lagi nyusun yang namanya peta jalan pengembangan AI. Dua, kode etik AI. OJK juga sudah mengeluarkan panduan penggunaan AI dan segala macam. Tinggal pertanyaannya, paling tidak pedoman-pedoman ini kan bisa dipakai oleh aparat penegak hukum untuk kemudian bisa menegakkan, membantu masyarakat dalam hal misalkan mereka dirugikan dan sebagainya.